biar ku kembali lagi. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Hari ini saya sangat bersukacita dan bahagia karena tanggal 15 Mei 2020 saya mencapai usia 49 tahun. Semua yang saya alami ini karena Tuhan. Dan karena kebaikan Tuhan saya diberkati dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dan menempuh karir yang sampai saat ini saya bisa menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara juga bertanya dari capaian prestasi saya hari ini. Saya ingin menceritakan masa lalu saya, bahwa saya anak ketujuh dari 12 bersaudara, dan hidup saya waktu kecil diserui hidup dengan penuh tantangan, hidup dengan pergumulan, hidup juga dengan beban. Saya tidak malu mengatakan kepada siapapun, karena ayah saya adalah seorang pekerja yang ulet, seorang pelayan yang sangat baik, yang juga suka menolong orang. Ketika saya kecil, ayah saya itu punya dua talenta yang saya lihat luar biasa. Pada saat itu belum banyak orang di kota Serui, di Kabupaten Kepulauan Yapen sekarang itu buat peti jenazah yang dijual dan diproduk sekarang di mana-mana. Keluarga saya, termasuk ayah saya, itu sangat membantu orang ketika ada saudara, sahabat, bahkan keluarga yang meninggal. Jarak sejauh manapun, di tengah kegelapan malam pun, ayah saya selalu meminta kita untuk bisa pergi menjumpai keluarga yang berduka. Yang kedua, ayah saya punya kelebihan untuk melakukan perbaikan motor tempel, motor Johnson, motor Yamaha yang mengalami kerusakan. Dia sering membantu masyarakat, nelayan, orang-orang dari kampung yang datang ke Serui setelah mengalami kerusakan mesin. Dan dia tidak pernah meminta balas. Dia bekerja dengan sukacita, dia menolong sesama saudara-saudara kami orang Papua. Apapun yang mereka berikan, dia terima. Ada satu kebanggaan saya yang juga diajarkan oleh bapak saya untuk hidup melayani semua orang dengan sukacita. Dan itu terbukti di rumah kami menjadi tempat persinggahan bagi semua saudara-saudara kami yang datang jauh dari kampung-kampung, baik dari Ansus, tapi juga kampung-kampung di Yapen Barat dan kampung-kampung lain di luar Yapen Barat. Mereka bisa tinggal di rumah kami berhari-hari, berminggu, dan semua itu hidup bersama-sama dengan kami dalam segala kekurangan, kelebihan, dengan kehidupan yang kami alami, makan bersama-sama. Dan semua itu tidak pernah menjadi sungutan diajarkan oleh bapak saya untuk melayani semua orang. Tapi ada satu yang menarik, saudara-saudara, karena ayah saya tuh sering sekali mabuk. Bapak saya hidupnya setiap hari pasti mabuk. Karena temannya banyak, rekannya banyak, dan dia bisa diterima di semua kalangan, mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa. Saya sangat terganggu untuk satu perilaku itu dari ayah saya, sehingga kegoncangan dalam tubuh saya, diri saya itu berpikir untuk harus melakukan sesuatu. Dan saya berterima kasih, saya punya seorang ibu yang baik, saya punya seorang mama yang baik, yang sangat setia sekali, setiap saat mendoakan saya, dan juga kakak saya, adik-adik saya, saudara-saudara saya yang lain. Kesetiaan doa dari seorang ibu, saya bisa pastikan mengantar saya hari ini bisa menjadi seorang pemimpin yang sukses. Dan Anda tentu tahu bagaimana saya memulai hidup yang keras itu, dengan bekerja keras, berjuang sendirian, mengabdikan diri saya. Dan satu hal yang ingin saya ceritakan untuk Anda semua, saya orang tidak malu untuk melakukan sesuatu demi kebaikan dan masa depan saya. Pasti Anda mau dengar kan cerita masa lalu saya. Jadi saya memulai hidup saya pertama
ketika di saat saya berusia SD memasuki SMP, saya hidupnya selalu di pasar ikan. Di Serui, tempat tinggal kita itu berada dekat pasar ikan. Kita disebut anak-anak kompas, kompleks pasar. Jadi jam 5 subuh kita sudah berada di pinggiran pantai untuk menantikan pasar perahu-perahu butut. Para nelayan yang datang dari Bagang, yang mancing untuk mengangkat ikan ke pasar. Setelah saya angkat ikan ke pasar, saya juga mengangkat air dari sebuah sumur di samping pasar Serui untuk mengisi di drem-drem rumah makan orang Bugis Makassar yang berjualan makanan di pasar. Saya tidak dibayar, saya hanya mendapat satu piring nasi untuk bisa makan. Dan setelah itu saya berpindah untuk bekerja dengan parut kelapa, mencincang kelapa, menjual kelapa di beberapa pengusaha mesin parut kelapa di pasar Serui. Setelah kegiatan itu saya lakukan berkali-kali, berbulan, bahkan tahun, saya berpindah, saudara-saudara. Saya berpindah, saya menjadi seorang penjual es. Pada saat itu di Serui, ada satu pabrik es yang punya Bapak Renyan. Bapak Renyan itu mantan sekda Serui, dan dia punya es loli yang sangat bagus, enak sekali, warnanya merah. Dan saya mendaftar untuk menjadi penjual es. Setiap hari saya pergi mengambil es jauh sekali di Gajah Mada. Saya memikul es itu dengan termos. Saya bisa jalan mengelilingi sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, bahkan di kalangan umum masyarakat. Nah, kalau waktunya lagi panas, ya es itu bisa saya jual bisa 2-3 termos. Bahkan saya pernah menjual es sampai 5 termos dan mendapati hasil dari penjualan itu. Tentu menjadi kebahagiaan saya karena saya bekerja dari keringat saya dan mendapati penghasilan dari menjual es. Dan setelah saya memasuki masa remaja untuk bersekolah di SMA, saya berpindah tinggal dengan seorang pade. Pade ini sangat baik sekali, dari Hambulu, dari Jember, dan punya pabrik tahu, dan semua orang di kota Serui pasti tahu. Dan saya memulai karir tinggal dengan pade karena anaknya 3, Jamil, Nurel, dan Imam. Yang Imam adalah teman sekolah kami yang bungsu. Saya tinggal bersama-sama dengan pade dan diajak untuk membuat tahu tempe. Setiap hari pekerjaan saya membuat tahu tempe, mulai dari kita masih menggunakan alat manual, pembuatan tahu dengan cara manual batu gilingan. Setelah itu kacang kedelainya kita rebus, dan pagi-pagi benar saya harus menginjak kacang itu di karung. Saya bawa pergi di sebuah tempat kali kecil di SMP YPK Serui. Saya mencuci kacang itu dan kembali untuk membuat menjadi tempe. Dan setelah saya memasuki masa remaja untuk bersekolah di SMA, saya berpindah tinggal dengan seorang pade. Pade ini sangat baik sekali, dari Hambulu, dari Jember, dan punya pabrik tahu, dan semua orang di kota Serui pasti tahu. Dan saya memulai karir tinggal dengan pade karena anaknya 3, Jamil, Nurel, dan Imam. Yang Imam adalah teman sekolah kami yang bungsu. Saya tinggal bersama-sama dengan pade dan diajak untuk membuat tahu tempe. Setiap hari pekerjaan saya membuat tahu tempe, mulai dari kita masih menggunakan alat manual, pembuatan tahu dengan cara manual batu gilingan. Setelah itu kacang kedelainya kita rebus, dan pagi-pagi benar saya harus menginjak kacang itu di karung. Saya bawa pergi di sebuah tempat kali kecil di SMP YPK Serui. Saya mencuci kacang itu dan kembali untuk membuat menjadi tempe. Dan proses itu saya lalui dengan sukacita sampai saya tamat SMA. Dan saya berterima kasih pada saat saya akan pergi kuliah tahun 90 di Jayapura. Pada itu memberikan saya uang 2.500.000 di tahun 90. Itu jumlah yang tidak sedikit, saudara-saudara. Dan uang itulah yang mengantar saya untuk berkuliah di Jayapura, karena orang tua saya dulu hanya bisa mengirim uang 15.000 untuk saya kuliah. Kami semua berharapan menunggu kalau ada kapal perintis, baru ada sagu yang dikirim di karton, gurita, ikan asin atau ikan bakar yang orang tua kami berikan. Semua proses ini tentu memberi nilai dalam hidup saya untuk terus bekerja keras dan
Ada dua pesan dari ayah saya yang sampai hari ini saya selalu mengingat sebagai nilai dalam hidup saya, yang terus saya kerjakan dan saya berjuang. Ketika saya akan meninggalkan kota Serui, ayah saya bicara kepada saya, jangan kau kembali ke kota ini kalau kau tidak menjadi pemimpin. Biar satu saat ketika Anda kembali ke kota ini, orang akan tahu bahwa anak seorang pemabuk bisa menjadi pemimpin. Yang kedua, ayah saya mengajar saya tentang filosofi kami sebagai orang Ansus yang biasa hidup di laut dengan aktivitas nelayan. Kalau Anda pergi memancing dan kalau Anda menarik ikan yang lagi ramai, maka pasti satu ketika nelonmu terlingkar. Kalau nelon Anda terlingkar, maka Anda tidak perlu untuk membuka nelon yang terlingkar. Karena waktumu akan habis dan kamu tidak akan banyak mendapat ikan yang lagi ramai makan umpan. Untuk itu, Anda harus memotong nelon yang terlingkar itu. Tapi syaratnya hanya satu, Anda harus tahu cara menyambung kembali nelon itu dengan cara yang baik dan benar. Supaya kalau nelon itu dipakai lagi, dia tidak akan terlingkar lagi dan dia tidak akan putus dan Anda bisa memancing mendapati ikan yang banyak. Ini sebuah filosofi nilai hidup yang bagi saya luar biasa yang diberikan oleh ayah saya kepada saya dan saya selalu memegang di dalam hidup saya dan karya saya. Saya punya ayat penuntut yang selalu saya percaya bahwa Tuhan itu baik, menjaga, memelihara dan melindungi saya. Seperti yang terdapat di dalam Yesaya 48 ayat 18, Tuhan berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan sama seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan sama seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Untuk itu dimanapun saya berada, dalam tugas dan tanggung jawab apapun, dalam karir saya pasti akan mengutamakan Tuhan lebih utama daripada yang lain. Karena saya tahu saya boleh mendapati semua hal ini hanya karena Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Dengan cara Tuhan, Dia mengantar saya, Dia mengangkat saya, dan Dia membuat saya menjadi berhasil. Dan itu terbukti, dan saya bisa mendapati hari ini. Dan tercatat, ketika tahun 2008, saya diangkat menjadi kepala lembaga pemasyarakatan kelas 2A atau 2, maka saya menjadi Kalapas kelas 2A termuda di seluruh Indonesia di usia 36 memasuki 30 tahun. Dan pada saat tahun 2012 saya diangkat menjadi kepala divisi pemasyarakatan di kantor wilayah Papua Barat. Saya menjadi kepala divisi pemasyarakatan termuda di seluruh Indonesia. Dan ketika 30 November 2018 saya dilantik oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM RI, Bapak Yasona Halaoli, menjadi kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Saya juga menjadi Kakanwil termuda di seluruh Indonesia. Semua ini menjadi sukacita, menjadi ungkapan syukur saya, dan tentu dengan dukungan doa yang selalu diberikan sepenuhnya oleh istri kekasih saya cintai, saya hargai, saya kagumi, hamba Tuhan, Ibu Pendeta Naomi Malorina, dan juga kedua anak saya, Sylvia, ADLC, dan Emmanuel Richard yang selalu mendoakan saya, orang tua saya, mama saya yang masih ada sampai saat ini dan juga sering mendoakan saya, kakak-kakak saya, adik-adik saya, dan semua para hamba Tuhan yang saya kenal yang selalu memberikan doa yang terbaik bagi saya. Tidak hanya di Papua Barat, tidak hanya di Maluku, tidak hanya di Sulawesi Utara, di Palangkaraya, di Jakarta, dan di beberapa tempat dari para hamba Tuhan yang saya jumpai di dalam hidup saya dan juga teman-teman. Untuk itu saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan untuk kerjasama yang kita lakukan, dan ini menjadi sukacita dan kebahagiaan yang saya alami memasuki usia tahun anugerah yang diberikan bagi saya 49 tahun. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yesuslah namanya.
Shalom, saya Kalapas kelas 2A AB Pura, Jayapura, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Antonius Airbaba, SH MSI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan bahagia selalu bersama keluarga, serta sukses mengiringi Anda dalam tugas dan karir. You are one of intelligent Papua people. You are the best. Kau adalah salah satu putra Papua yang pintar. Kau yang terbaik. God bless you and family.